I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Tensura berdasarkan manganya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalai loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Hari penyerbuan pun saat itu telah dimulai. Masayuki sebagai pemimpin pun saat itu mengumandangkan kata-katanya. Kalau begitu, mari kita mulai. Dan saat itu, terdapat lebih dari 2.000 orang yang berpartisipasi, dan termasuk dengan pasukan militer dari kerajaan Balasia. Dan mereka semua berada di bawah pengaruh dari skill unik Chosen One-nya Masayuki. Semua serangan mereka pun menjadi sangat fatal bagi pihak musuh. Di pihak Oritus ternyata juga terdapat prajurit veteran perang serta magic beast yang digunakan sebagai budak untuk menghancurkan umat manusia. Namun dalam situasi normal, harusnya mereka menjadi musuh yang sangat kuat. Tapi berbeda dengan saat ini, karena para prajurit telah mendapat efek buff dari skill Masayuki. Mereka malah menjadi pembantai yang gila dan menghancurkan Oritus dengan sangat mudah. Bahkan saat itu Masayuki belum melakukan apa-apa dan baru menarik pedangnya. Masayuki pun berkata di dalam hati, entah kenapa mereka semua menjadi sangat gila. Dan setelah penyerbuan yang terjadi sangat singkat itu, Masayuki pun kembali ke kota Balasia. Dan saat itu terlihatlah sang raja dengan semua bangsawan yang berlutut di hadapan Masayuki. Dengan begitulah, ketenaran Masayuki sebagai pahlawan pun mulai menjadi semakin luas. Bahkan tidak hanya di Ingrasia aja, namun mulai sampai ke penjuru-penjuru di negara-negara barat. Saat itu, Raja Balasia pun berkata, "Saya sangat berterima kasih kepada sang pahlawan karena telah menyelamatkan negara kami dari masa krisis." Namun Masayuki pun mendekat kepada raja dengan berkata, "Tolong angkat kepala Anda yang mulia, karena ini semua bukan hanya kekuatanku aja, tapi semuanya juga membantuku. Aku tidak mungkin bisa menang jika sendiri." Melihat kerendah hatian dari Masayuki, sang raja pun saat itu sampai tersentuh. Raja pun saat itu mempunyai permintaan lagi kepada Masayuki. Itu adalah tentang elf. Di antara para elf yang ditangkap, ternyata ada yang berasal dari hutan Agung Jura. Dan itu mungkin akan ada bencana jika mereka kembali ke tempat itu. Jadi, Raja Balasia pun takut untuk membebaskan mereka karena dirinya nggak mau diincar oleh Raja Iblis Rimuru. Masayuki yang mengingat tentang Rimuru pun berkata di dalam hati, "Jika kita berbicara tentang hutan Agung Jura, sepertinya memang ada Raja Iblis baru yang memegang kuasa besar di daerah itu." Namun gak lama setelah itu, sang raja pun mulai panik dan berkata, kalau misalnya para elf itu nantinya mengadu pada Raja Iblis mereka, maka kerajaan Balasia pasti akan dilenyapkan oleh Raja Iblis Rimuru. Namun Masayuki pun saat itu berkata, "Kau terlalu berlebihan. Aku mendengar Raja Iblis Rimuru itu ingin menjalin hubungan pertemanan dengan manusia." Namun sang raja yang panik itu pun berkata, "Kenapa Anda berkata begitu? Bukankah Anda tahu apa yang terjadi pada kerajaan Farmos sebelumnya? Kita nggak boleh membuat Raja Iblis Rimuru itu marah. Jika kita membuatnya marah, maka dia nggak akan segan-segan menghancurkan sebuah negara."
Mendengar itu, Masayuki pun berkata di dalam hati, apakah aku harus mengantar mereka ke hutan besar Jura dan menyapa Raja Iblis Rimuru? Baiklah kalau begitu. Masayuki pun kemudian berkata bahwa dirinya akan berangkat ke negeri monster hutan besar Jura. Dan disinilah rumor palsu bahwa pahlawan Masayuki memutuskan untuk memusnahkan Raja Iblis Rimuru mulai tersebar. Padahal Masayuki nggak punya niat tentang itu. Tapi berita itu terus menyebar sangat luas. Sebelum kepergiannya, Masayuki sempat berbicara dengan Yuki. Dan Yuki pun berkata, kita akan bertemu lagi di sana. Masayuki pun kemudian tersenyum ke arah teman-temannya dan berkata bahwa Yuki sepertinya sangat khawatir melihat Masayuki yang saat itu cuma senyum-senyum. Jinrai pun berkata, astaga, pahlawan Masayuki memang sangat mengerikan. Bahkan dia saat ini masih senyum ketika tahu akan menghadapi Raja Iblis Rimuru. Bonnie pun saat itu berkata kepada Masayuki, tapi kabarnya bahkan Sen Hinata pun berakhir seri melawan Raja Iblis Rimuru. Mungkin akan lebih baik jika kita tetap waspada, Masayuki. Masayuki yang mendengar itu pun berkata, aku nggak mengerti apa yang kalian bicarakan. Dan Masayuki pun berkata di dalam hati, aku juga nggak bakal bertarung. Aku hanya ingin berbicara dan silaturahmi dengannya. Masayuki pun kemudian pergi menuju hutan besar Jura. Dan selama ada Chosen One, Jinrai dan yang lain mungkin tidak terkalahkan. Jadi Masayuki nggak merasa akan kalah di sini. Tapi Masayuki beneran gak punya dendam apa-apa sama Raja Iblis Rimuru. Jadi Masayuki beneran gak mau ngajak ribut. Tapi di sini Masayuki kepikiran sama Rimuru karena Rimuru punya nama yang sangat imut. Shin pun kemudian berpindah menampilkan Rimuru dan Myormel yang saat itu sedang mendiskusikan hal-hal yang sangat penting. Rimuru pun saat itu memuji kerja keras dari Myormel. Myormel yang malu-malu itu pun menjelaskan tentang hasil kinerjanya yang telah dilakukannya. Dan setelah itu, Rimuru pun saat itu jadi makin terpukau karena kinerja dari Myormel saat itu memang sangat baik. Dan Rimuru pun berkata kepada Myormel, kalau begitu tolong teruskan seperti ini ya manajer area. Dan setelah Rimuru pergi dari tempat itu, tiba-tiba muncullah seseorang yang berkata, Tuan Rimuru, ayo bergegas. Mereka berdua telah menantimu. Rimuru pun saat itu langsung memakai seragam yang formal. Karena hari ini Rimuru akan menyambut tokoh-tokoh penting dari ras-ras manusia. Jika saat menyambut monster, Rimuru akan melepaskan aura yang sangat mengintimidasi. Di depan manusia, Rimuru akan bersikap sangat sopan karena ada perbedaan cara dalam tata kerama. Rimuru pun kemudian memasuki ruangan dan terlihatlah Raja Brumun yang ada di tempat itu. Raja Brumun pun kemudian berkata, teh di sini itu sangat enak. Saya sangat menikmatinya, Rimuru. Rimuru saat itu juga menyapa ratu di sana. Sang ratu pun berkata, apa kabar Tuan Rimuru? Lama tidak bertemu sejak konferensi di Brumun dulu. Nah, jadi skema yang dimainkan di Farmus sesuai dengan cerita palsu yang dibuat oleh Diablo. Raja Brumun juga telah membantu meyakinkan bangsawan serta kerabatnya yang ada di Farmus. Dan dia pun berhasil menambah tekanan untuk keadaan dari gereja suci barat. Dan karena itu, meski awalnya punya kesan yang cukup buruk, tapi saat ini kerajaan Brumun beneran udah memberikan bantuan pada Tempest. Jadi, Rimuru pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Raja Brumun. Tapi Raja Brumun saat itu malah berkata bahwa Rimuru tidak perlu berterima kasih. Dia hanya menaati perjanjian yang telah dibuat bersama. Dan jika mendengar dari Puze, maka Raja Brumun pun saat ini bertaruh semuanya pada Raja Iblis Rimuru dan yakin bahwa Raja Iblis Rimuru beneran bisa menciptakan perdamaian.
sekalipun jika negara-negara barat ingin menyerbu tempat ini. Dan tentu saja Raja Brumon pun saat itu mengucapkan banyak terima kasih kepada Rimuru. Rimuru yang mendengar itu pun berkata, "Saya senang karena Anda telah mempercayai saya." Dan di sini Rimuru pun ingin menyampaikan kepada Raja Brumon bahwa Rimuru sangat merasa tertolong setelah melihat Fuse yang bergegas untuk menolong rakyat Tempest. Melihat sikap Rimuru yang merupakan Raja Iblis tapi terlalu ramah, Raja Brumon pun berkata kepada istrinya, "Ratuku, apakah dia beneran Raja Iblis menurutmu?" Dan saat itu mereka pun tertawa sambil bergurau-gurau ringan. Dan di sini Raja Brumon pun meminta maaf tentang masalah Kazakh karena seluruh penduduk negeri ini telah berhasil diselamatkan, tapi Kazakh malah terlibat dalam kasus perdagangan budak. Dan ternyata dalam penculikan elf itu karena si Kazakh. Tapi Rimuru menerima laporan bahwa or itu sudah dibereskan oleh pahlawan Masayuki dan semua elf pun baik-baik aja. Rimuru pun kemudian berkata kepada Raja Brumon, "Saya tidak ada niat untuk membesarkan masalah ini karena telah selesaikan. Tapi bagaimana hukuman untuk Viscount Kazakh?" Raja Brumon pun berkata, dia saat ini tidak memiliki status sebagai Viscount lagi karena bekerja sama dengan organisasi kriminal. Saya telah mencabut identitasnya dan menyita properti serta mengusirnya dari negara kami. Rimuru yang mendengar itu pun tersenyum akrab sama Raja Brumon dengan berkata, "Kalau begitu, saya sudah tidak punya keluhan yang lain. Saya berharap menjalin hubungan baik dengan Raja Brumon untuk kedepannya." Raja Brumon yang mendengar itu juga tersenyum ramah dengan berkata, "Saya juga menjadi lega. Saya berjanji akan mempertahankan perjanjian damai di antara kita." Dan terlihatlah Rimuru dengan Raja Brumon yang sepertinya mulai menjadi bestie. Dan setelah itu mereka pun mulai saling mengobrol dan mengobrol dengan santai. Selagi Rimuru menjawab banyak pertanyaan dari mereka tentang sorotan yang ada di festival pembukaan. Rimuru juga bercerita tentang apa yang ingin dilakukannya untuk kedepannya dan mengembangkan teknologi-teknologi yang ada di dunia. Jika budaya dan teknologi Dwargon dan Sarion yang berbeda bersatu di bawah kota Tempest, hal itu nantinya pasti akan menciptakan revolusi industri layaknya di dunia mimpi. Dan ketika Rimuru menyampaikan bahwa dia ingin Brumon menjadi pusat distribusi, sang raja pun saat itu sampai keringat dingin. Sang raja pun kemudian tersenyum dan berkata, "Yang mulia Rimuru memang hebat banget." Ratu pun kemudian berbicara kepada suaminya, "Yang mulia, tidakkah Anda setuju tentang pembicaraan Raja Iblis Rimuru barusan?" Raja Brumon pun saat itu langsung setuju karena dirinya mendengar hal-hal menarik. Dan setelah itu pembicaraan mereka pun berakhir. Gak lama datanglah Raja Gazel ke sana. Raja Gazel pun saat itu tertawa santai dengan Rimuru dan berkata, "Naik kereta kuda ternyata cukup melelahkan." Rimuru pun saat itu berkata kepada Raja Gazel, "Kerja bagus. Hari ini kau tidak datang naik Pegasus. Kukira kau akan menaiki Pegasus." Namun Raja Gazel pun berkata, "Karena ini adalah kunjungan yang formal, aku harus bersikap seperti ini." Bahkan para menteri sangat bersemangat untuk menunjukkan kekuatan militer mereka karena mereka juga nggak mau kalah saing sama negeri ini. By the way Rimuru, aku ingin bertanya sesuatu. Aku tidak bisa tenang kalau tidak memastikan ini dengan mataku sendiri. Ada pengumuman resmi bahwa Raja Iblis Rimuru telah bertarung dengan Hinata Sakaguchi dan berakhir seri. Tapi aku menyadari bahwa sebenarnya pasti kau yang menang. Namun meski itu lagi momen serius, tapi saat sang Raja Gazel memakan donat yang dipegangnya, dirinya pun sampai terpelongo karena rasa donat itu enak banget.
Namun setelah dia tersadar, dirinya pun bertanya penjelasan tentang hal itu kepada Rimuru. Raja Gazel pun berkata, "Aku tahu kaulah yang telah mengubah semuanya." Rimuru yang mendengar itu pun berkata, "Itu memang benar. Saat itu aku memang menang. Tapi itu hanya karena keberuntungan. Karena aslinya bahkan Hinata itu jauh lebih kuat dari Raja Iblis Clement sebelumnya. Aku menang karena faktor skillku lebih unggul aja sedikit. Kalau tidak, aku nggak mungkin bisa menang melawan dirinya." Bahkan Rimuru tertawa dan berkata, "Jika aku nggak menggunakan skillku, bahkan Hakuro juga bisa mengalahkanku." Raja Gazel yang mendengar itu pun cuma terdiam dan berkata di dalam hati, "Nih orang aneh banget, masa bertarung nggak menggunakan skill?" Dan setelah obrolan mereka, Raja Gazel pun berkata, "Rimuru nggak boleh bersikap terlalu rendah hati sebagai seorang pemimpin. Jadi Rimuru harus mengingat semuanya supaya dirinya tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain." Dan Raja Gazel telah mendengar kabar bahwa pahlawan Masayuki sedang menuju ke Tempest. Jangan bilang dia nantinya akan dikalahkan oleh Rimuru atau Rimurulah yang dikalahkan oleh Masayuki. Rimuru yang mendengar itu pun kemudian berkata, "Iya, aku telah mendengarnya. Katanya Masayuki ingin mengantar pulang para elf yang ditangkap oleh sebuah organisasi kriminal." Mendengar itu, Raja Gazel pun bertanya, "Apa maksudmu itu Oritus yang telah dihancurkannya?" Aku beneran kaget banget ketika mendengar bahwa pahlawan Masayuki bisa menghancurkan organisasi besar itu. Aku nggak tahu seberapa kuat Masayuki, tapi Rimuru, aku mendengar berita buruk bahwa dia ingin memusnahkan dirimu. Rimuru yang mendengar itu pun berkata, "Aku memang mendengar kabar tentang itu. Namun aku nggak menyangka bahwa sosok seperti Raja Gazel juga nggak tahu seberapa kuat Masayuki." Raja Gazel pun berkata, "Bahkan memang nggak ada yang tahu seberapa kuat hero Masayuki karena nama keduanya adalah Lightning Hero." Katanya semua lawannya langsung menyerah sesaat setelah dia menarik pedangnya. Rimuru yang mendengar itu pun berkata, "Buset, itu serem banget. Jangan-jangan dia lebih kuat dari Hinata. Kalau begitu, ini bakalan gawat banget." Mendengar itu, Raja Gazel pun berkata, "Hei Rimuru, bahkan Hinata lebih kuat dariku. Karena itu, kemungkinan mungkin akan lebih menyeramkan. Daripada kita berbicara tentang Hinata, aku jadi teringat tentang Gereja Suci Barat. Padahal selama ini mereka sangat memusuhi kami. Tapi entah kenapa, belakangan ini mereka bersikap lebih lembut pada kami. Aku yakin itu pasti karena ulahmu." Rimuru yang mendengar itu pun menjelaskan semuanya sambil menyembunyikan jati diri dari Luminos. Bahkan Raja Gazel yang mendengar itu pun sampai terpelongo melihat hal besar yang dilakukan oleh Raja Iblis Rimuru. Namun Raja Gazel yang mendengar itu pun menjadi lega. Dan saat ini Rimuru pun meminta Raja Gazel nantinya untuk ngobrol sama Hinata. Raja Gazel pun tersenyum pada Rimuru dan berkata, "Ya ampun Rimuru, kemunculan dirimu memang membawa banyak perubahan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih Rimuru." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan komiknya mentok kembali. Sampai jumpa bulan depan. Dan see you!